Katanya mau bikin vlog family. Jadi gini nih, our family vlog in the morning. Biasanya emang jam 6 itu gue udah bangun buat pumping terakhir di pagi hari. Terus udah gitu Ryan biasa sama Kellen nyusul di jam 7 kalau lagi gak males bapaknya. Justru kalau bapaknya lagi pengen tidur lagi, biasanya anaknya sengaja ditidurin dulu sama dia. Karena gue jam 6 biasa udah keluar kamar. Nah Ryan biasa jam 8 paling lama. Itu hari ini rencana mau ada sharing di Bocah Indonesia, which is Bocah Indonesia adalah home productionnya Kellen. Jadi kita mau kunjungan dan sharing ke home productionnya Kellen gitu. Terus udah gitu karena hari Minggu pasti acara makan keluarga. Habis itu udah deh pulang ke rumah lagi. Birthday time. Paling suka ngeliat suka dia kalau lagi di Good morning. Pagi. Breakfast time. Good job my love. It's tummy time. Very good. Mommy proud of you. Angry face like your dad. It's time for shower. Kasihan jadi mainan dia. Masih. Mukanya aja boleh kelihatan ya. Kellen mau apa? Mau swimming. Oh ya. Bisa goyang-goyang ya? Ayo. Kok bengong aja nak? Aduh. Apa? Juga. Ayo. Ready. Let's go. Yuk guys, kita hari ini mau persiapan ke acara Bocah Indonesia anniversary ke-6. Jadi itu adalah kalau gue bilangnya home productionnya Kellen, karena Kellen diproses semuanya di sana gitu. Sama jadi nanti kita mau sharing success story dari dokter Cynthia. Sebenarnya kita udah tahun kedua sih, tahun kemarin itu pas Kellen masih di dalam perut. Ini sekarang. Nah, beginilah keribetannya ya. Begini keribetannya. Oke, Ryan, please. Jangan lalu mengganggu. Putar balik. Let's go. Tunggu santai. Akhirnya YouTube channel ini aktif lagi, dan tapi kali ini YouTube channel ini nggak makeup-makeupan, tapi untuk vlognya si Kellen McInnes gitu. Jadi ini diaktifin untuk kenang-kenangan nanti Kellen di masa depannya dia bisa lihat gimana mami dedinya ngebesarin dia. Oke, jadi hari ini rencana kita itu kita mau jadi tamu di acara Bocah Indonesia 6th Anniversary. Ada keindahan ini pakai Ken Gendel keluar juga. Makasih. Kasihan dia, udah satu aja. Semua pasti udah tahu dong kalau misalkan Kellen ini itu hasil IVF di Bocah Indonesia dengan dokter Cynthia, itu obgyn kita, dan juga embriolog kita itu ada dokter Maitra gitu. Nah, mau tahu gimana ceritanya? Sebenarnya ini udah event kedua yang kita tuh attending, yang kita isi. Jadi kalau tahun lalu itu Kellen masih di dalam perutnya mami, sekarang tahun ini tahun 2025 kita udah bawa Kellen untuk naik on stage. Nah, kita lihat keseruannya seperti apa.
perjuangan dari versi ayahnya dan juga bunda. Perjuangannya pasti nggak gampang. Aku sebenarnya udah pindah-pindah ke sana ke sini dan memang pas yang terakhir ini aku sama suami itu udah kita kayak ngobrol bilang mungkin ini yang terakhir kayak gitu karena ngelihat umur aku juga udah masuk kepala 4 gitu. Terus udah gitu juga udah capek karena biaya untuk sekali IVF pasti kan nggak murah gitu. Jadi karena ini IVF aku yang kelima, jadi aku sama suami tadinya memikir untuk pergi ke luar negeri karena udah sebelah sama kedokteran Indonesia nggak ada yang berhasil gitu. Terus ala-ala mau pergi, ya udah coba teman ada yang berhasil di luar negeri. Tadinya mau pergi ke sana, cuman sempat ngobrol sama dokter Maitra. Akhirnya kita memutuskan tetap di Bocah kayak gitu. Dan memang aku sama suami mikir, udah ini yang terakhir juga karena ya udah kalau memang Tuhan nggak mengizinkan untuk aku bisa hamil punya anak dari rahim aku, kita berencana untuk adopt anak. Mungkin karena suami aku selalu bilang setiap perempuan itu pasti bisa menjadi ibu, tapi caranya yang berbeda-beda. Waktu itu aku berpikirnya mungkin Tuhan menyurati aku untuk membantu orang dengan mengadopsi anak orang lain gitu. Jadi pas pada saat itu aku sama suami juga emang udah ikhlas apapun emang jawabannya di IVF terakhir ini memang itu pasti yang terbaik gitu. Puji Tuhan berhasil gitu. Untungnya tidak berhenti ya gitu. Apa permasalahan di awal yang akhirnya berkali-kali kan coba gagal ya? Apa permasalahan di awal itu seperti apa? Mungkin menjadi inspirasi untuk yang lain mengalami hal yang sama. Sebenarnya unexplained. Sebenarnya ada satu masalah itu asa yang tinggi atau imunologi kekebalan tubuh itulah katanya. Jadi sperma itu dianggap sama tubuh aku adalah musuhnya. Jadi pas pada saat masuk ke dalam tubuh aku, sperma itu akan di-attack atau akan dibunuh karena menurut dia itu adalah sesuatu yang membahayakan tubuh aku gitu. Cuman pada saat aku pergi ke beberapa rumah sakit, bahkan sampai aku sempat juga ke Malaysia, dokter tuh juga nggak setuju. Dan aku tanya-tanya, jadi ternyata nggak tahu benar apa salah, di ilmu kedokteran pun ini masih pro dan kontra untuk masalah si asa tinggi ini kayak gitu. Jadi aku sebagai pasien bingung dong harus ngikutin yang mana karena sebenarnya terapi untuk menurunkan asa itu juga mahal. Setiap 2 minggu sekali itu sel darah putih suami itu harus dimasukin ke kita, jadi istilahnya kayak kenalan nih badan kita supaya nggak dibunuh si sperma itu pas pada saat masuk. Itu tuh kalau nggak salah 1,8 tiap 2 minggu, pokoknya sekitaran segitulah, dan itu nggak di semua rumah sakit bisa gitu. Akhirnya karena aku juga sempat minum shake ada namanya apalah lupa, itu juga mahal banget. Ya namanya kan ikhtiar ya, kita semuanya ngelakuin walaupun mahal apa ini itu ditabung-tabung deh, yang penting tujuannya berhasil gitu. Tapi akhirnya pas terakhir aku nggak ngikutin itu karena capek harus suntik 2 minggu sekali kayak gitu. Terus udah gitu harganya juga setiap 2 minggu itu mahal dan belum tentu juga karena kedokteran juga masih pro dan kontra. Tapi di luar itu semua sih nggak ada, semua hasilnya selalu baik. Jadi benar juga yang gitu ya. What give you the strength to keep going, gak sampai udahlah kita berhenti aja deh, kita aduk aja, apa yang menyebabkan itu jadi lanjut terus, jalan terus? Kalau itu sih pasti up and down ya, namanya udah panjang banget perjalanan, pasti ada masa-masa udahlah males ini itu I need a break gitu. Cuman yang bikin aku akhirnya kayak ada tetap ngejalanin lagi, aku sempat hamil natural gitu. Selama panjang banget perjalanan nggak pernah hamil-hamil, tiba-tiba hamil gitu. Pas aku disuruh HSG untuk cek si tuba, memang pas pada saat ke lab itu dibilang tidak boleh berhubungan kayak gitu, 2 hari atau 3 hari sebelum HSG tuh nggak boleh berhubungan. Cuman kan aku mikir ya belasan tahun nggak pernah pakai pengaman, nggak pernah hamil, ya udahlah ya gitu. Kan lagi pula kan kalau suami meminta nggak boleh ditolak gitu kan, ibadah gitu. Akhirnya berhubungan, ternyata jadi gitu. Dan tapi itu cuman bertahan 11 minggu, akhirnya nggak sehat lah kayak memang keadaannya gitu. Suami istri itu pokoknya harus sejalan karena ini cuma tahap pertama. Nanti kalau misalkan emang Tuhan kasih kesempatan untuk punya keturunan, cobaannya akan lebih besar lagi, terutama pada saat membesarkan anak masih baru lahir. Challenging ya? Iya, lebih challenging gitu. Jadi pertama suami dan istri tidak boleh saling menyalahkan, harus saling mendukung. Terus kedua yaitu aku setuju dengan hashtagnya Bocah Indonesia selalu ada harapan kayak gitu. Karena memang selama masih ada telur-telur dan masih ada sperma walaupun berapa persen pasti akan ada harapan. Terima kasih Bunda Dana, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi dan boleh bangkit berdiri dan foto bersama dengan dokter. Senyum, si Mica boleh senyum juga ya? Tidur. Tidur ya. Boleh kita Terima kasih ya dok. Dari tadi. Iya. Ya.
soalnya pakai dulu buatan maarang semua. Habis dari acara bocah, di bawahnya, karena kan di Hotel Alila, terus di bawahnya itu kita lagi brunch di Fong Kitchen. Jadi Fong Kitchen itu lagi ada promo brunch all you can eat selama 3 jam. Tapi porsinya memang dari awal dibilang kecil-kecil. Jadi kalau misalkan mau ke sini, mau pesen, langsung pesen sebanyak-banyaknya. Jadi ini saladnya segini. Ini baramudi cuma 1 jari ukurannya, guys. 1 jari datangnya. Makanya tapi mbaknya udah bilang porsinya kecil-kecil, jadi kalau mau pesan langsung, which is kata Ryan itu bagus. Jadi lo nggak over order ya, Ryan. Kadang karena orang Indonesia tuh suka wasting food kalau misalkan all you can eat. Baiklah, sekarang udah sampai Senayan City karena hari Minggu itu waktunya hari untuk menemani mama papa. Sekarang kita dari makan siang brunch lanjut ke Senayan City untuk ngopi-ngopi dulu. Ini jam 3, Kellen udah tidur dan nggak pernah kejadian aku sekarang begini nih. Gembolan sebanyak ini dan pakai kain gendong kampung tetap. Sekarang gayanya begini kalau ke mall. Ya kan Ryan? Ya udah gitu aja. Jadi rencananya guys, nonton terus ya vlog family yang asal-asalan ini. Biar nanti ada kenangan buat Kellen pas gede.